ya seolah-olah sekolah tuh cuma buat sekolah aja gitu kan. Jadi kita sekolah SD supaya diterima di SMP, terima SMP, terima di SMA gitu. Nggak ada kaitannya sama menyelesaikan masalah kehidupan, membicarakan tentang hal-hal besar kalau di masa depan tuh mau ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekarang, selamat pagi mungkin, selamat malam, selamat sore, kapanpun juga teman-teman semua mendengarkan dan menonton podcast ini. Apa kabar? Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup. Kita belajar mencari ilmu, mencari inspirasi, dan mumpung kita masih hidup juga, ya kan? Kita hari ini kedatangan Mbak Najla Shihab. Gue manggilnya Kak Ella. Halo, hai semua. Hai Eli. Thank you Kak Ella sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan kita ngobrol-ngobrol santai aja dan juga mungkin sedikit, mungkin semua udah tahu kali ya Kak Ella, cuman kalau mau menjelaskan yang dilakukan Kak Ella apa aja, mungkin waktu kita buat podcastnya habis. jadi tapi mungkin pendidik gitu ya, seorang yang sangat punya kepedulian dan yang terus berkontribusi pada dunia pendidikan, dari mulai inisiator semua murid semua guru, kemudian sekolah Cikal juga, terus keluarga kita, kayaknya bakal ada yang takut yang lupa, rangkul terus apalagi kayak hidup bersama Al-Quran. Ya. Aku ngerjain guru juga, komunitas guru belajar dan kampus guru Cikal. Kampus guru Cikal, yes. Daripada dengar dari gue langsung, mendingan langsung dari Kak Ella langsung. Dan buat lo semua yang tetap haus inspirasi, haus perubahan yang lebih baik, jangan lupa juga untuk subscribe juga di channel ini. Nanti ada video-video selanjutnya. Dan tamu-tamu selanjutnya juga, tapi sekarang kita hari ini mau belajar dari Kak Ella. Kak Ella, kalau kita bicara ngobrolin hidup ini, basically kita mau tahu perjalanan hidup Kak Ella, mau dapat pembelajaran, inspirasi dari perjalanan hidup Kak Ella. Dan aku mau mulai, sebetulnya Kak Ella memang punya kontribusi dan banyak terlibat dalam dunia pendidikan, tapi awal mulanya sampai akhirnya tertarik dan kemudian bahkan menjadi punya kepedulian di bidang pendidikan tuh kayak gimana sih Kak Ella? Aku tuh kalau ada yang nanya gini selalu jawabnya aku dari kecil tuh kepingin jadi guru, Li. Jadi dari kecil sudah kepingin jadi guru. Dari kecil. Jadi walaupun ya mungkin banyak yang waktu kecilnya pengen jadi guru tapi terus berubah pikiran gitu ya. Aku tuh konsisten gitu kalau ketemu teman-teman SD kelas 2 gitu, itu semua bilangnya, wah lu gila ya, lu beneran jadi guru, lu dari dulu kepengen jadi guru. Nah, kenapanya tuh pertama aku tuh biggest drivernya sebenarnya learning. Aku tuh seneng banget belajar. Model anak yang kalau misalnya kecil kita lihat balita gitu kayak pengen tahu tentang segala sesuatu, suka nguping gitu kan, suka ngulik-ngulik berbagai hal, jadi seneng belajar. Nah tapi yang aku temukan di pengalaman sekolah dulu itu tuh ternyata sekolah tuh atau kelas ya paling nggak itu belum tentu tempat belajar yang ideal, karena kayaknya banyak banget teman-teman yang seneng diajak diskusi, yang kreatif, banyak ide. Itu malah kalau di kelas tuh dibilangnya anak yang nggak pinter gitu kan. Nah, padahal aku lebih seru kalau misalnya belajar bareng sambil ngobrol dengan mereka, ngebahas. Nah, di sekolah tuh juga kadangkala nggak kelihatan ada minat baca. Kalau misalnya bahkan koran pun aku inget tuh bukan kayak apa yang terjadi di luar kelas gitu, itu bukan sesuatu yang dibahas sama guru-guru waktu kita kecil sampai besar. Jadi aku ingat sekali tuh kelas 3 SD aku bikin koran sendiri gitu ya, itu karena senang baca majalah, senang baca koran, tapi nggak dibahas. Terus teman-teman kok kayaknya banyak yang nggak tahu what's going on. Jadi setiap hari aku bikin koran, itu rekapan dari berita-berita yang ada di koran. Dan bayangin ya, ini zaman dulu tuh nggak segampang sekarang gitu kan, udah dengan desain software dan kemudian ngeprint. Nggak, ini benar-benar ditulis tangan, Li, kebayang nggak? Dari SD udah kayak gini nih.
Dari SD udah nulis, ngerekam, sampai aku bikinin TTS dan sebagainya itu supaya teman-teman senang baca, senang diskusi. Jadi emang dari dulu tuh udah terbayang butuh cara belajar yang berbeda. Definisi pintar itu sebetulnya macam-macam gitu ya, butuh eksplorasi minat dan dari SD awal itu pun ya kayak mengupayakan walaupun dengan cara yang kayak cara anak kecil banget gitu kan. Nah, jadi gemes soal sekolah, gemes soal belajar tuh dari dulu. Nah, padahal kalau dilihat itu banyak yang bilang aku tuh sebetulnya kalau dengan definisi konvensional gitu ya, nilainya tinggi, ujian nasionalnya wah bagus banget, diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes, itu kan seolah-olah sukses gitu dengan definisi kesuksesan yang konvensional. Tapi aku tuh selalu senang belajar, namun selalu merasa sekolah itu bukan tempat yang ideal untuk belajar. Nah, I really want to fix that gitu. Pengen bikin pendidikan ini jadi sesuatu yang betul-betul relevan buat kehidupan, yang benar-benar menumbuhkan semua dan setiap anak, bukan cuma anak-anak, murid atau mahasiswa yang pintar menurut satu definisi aja, gitu ceritanya. Dan Kayla waktu dulu dari SD ini sudah punya ketertarikan ke situ, tapi Kayla tadi bilang sepertinya kok saat di sekolah dan kelas justru itu kok merasa itu bukan proses pendidikan yang ideal menurut Kayla dari dulu. Nah, yang menurut Kayla ideal dulu mikirnya seperti apa? Atau apakah sama sampai seperti sekarang atau kalau flashback lagi sebentar gitu mungkin? Kalau dilihat dulu gitu ya, aku tuh cenderung ya tentu ya yang namanya dibayangin aku umur 8 tahun sama sekarang udah 40 tahun lebih gitu, itu pas awal-awalnya ngerasanya nggak semua anak terpenuhi gitu kan, kayak aku bilang tadi ada anak-anak yang menurut aku pinter tapi kok nggak disenengin guru, dimarah-marahin melulu gitu ya. Terus kayak jadi emang kayaknya dari awal tuh karena kemudian kan aku ngambilnya psikologi, sebenarnya aku tuh tertarik sama manusia sih, gimana sih orang tuh belajar, gimana sih orang berinteraksi, model yang kalau kayak sekolah dulu jadi teman curhat teman-teman gitu, dan kalau ngomong curhatan anak-anak kan ya pasti masalah pelajaran gitu ya, masalah di rumah dan sebagainya. Nah, jadi mungkin kalau ditanya apa yang masih konsisten dari mulai dulu sampai sekarang kalau ngomong pendidikan itu bahwa pendidikan tuh bukan cuma sekolah, bahwa ya kalau kita mau kualitas pendidikan itu baik ya berarti bukan cuma guru yang harus berubah, tapi ada orang tua juga terlibat di sana, kemudian ya media gitu ya kan, semua murid semua guru awalnya ya dari sesuatu yang sebetulnya kayak kecil banget gitu kan ya, tapi ya belum diformulasikan dengan baik sebagaimana sekarang gitu ya, mungkin pemikirannya, kemudian juga belum dapat kesempatan untuk praktek gitu kan. Nah sekarang yang paling berbeda tentu sesudah banyak praktek, ketemu juga dengan ribuan guru, bisa bikin sekolah dari preschool sampai ke kampus guru gitu kan, udah banyak perubahan pemikiran, dalam arti ya lebih mendalam aja pemahamannya tentang dunia pendidikan. Tarik nafas sebentar, pengen mau mencer. Dan tadi menarik pas Kayla bilang manusia, ketertarik sama mengenai manusia. Aku tadi jadi berpikir apakah mungkin itu kenapa Kayla ngambilnya psikologi bukan misalnya sekolah guru misalnya gitu. Iya, karena aku tuh dari dulu tuh gelisahnya tuh kayak kalau ngomong guru gitu ya, itu mereka tuh banyak banget yang ngerasanya tuh harus ngajarin apa yang ada di buku gitu loh. Jadi terus kalau nggak, jadi kayak tujuan pendidikan adalah membuat anak paham kurikulum kira-kira gitu. Nah padahal kan kurikulumnya satu, bukunya satu. Nah yang masih model dan sedihnya sekarang pun masih terjadi kan, yang mari kita kerjakan halaman sekian, padahal masing-masing anak punya pertanyaan yang beda-beda, atau mungkin ada yang sebenarnya ketinggalan, atau kayak aku dulu kan emang ngerasanya agak lebih cepat, aku udah kayak ini sih halaman ini sih aku udah kayak tamat dari sebulan yang lalu gitu, sambil gurunya nerangin aku ngerjain hal lain atau baca yang lain, jadi kayak ya ada sama sekali tuh yang namanya ya diferensiasi gitu ya, apalagi personalisasi buat proses belajar, bener-bener aduh kayak
ya seolah-olah sekolah tuh cuma buat sekolah aja gitu kan. Jadi kita sekolah SD supaya diterima di SMP, terima di SMA gitu, nggak ada kaitannya sama menyelesaikan masalah kehidupan, membicarakan tentang hal-hal besar kalau di masa depan tuh mau ngapain. I crave for meaningful conversation kan gitu sebetulnya. Nah, waktu itu tuh ya beruntungnya mungkin karena di rumah latar belakang ayahku juga pendidik gitu kan. Nah, jadi diskusi-diskusi itu malah banyak dapat di rumah. And I know it's a privilege gitu yang sebetulnya nggak dirasakan oleh banyak teman-teman mungkin ya yang di rumah juga mungkin pola pengasuhannya nggak optimal, dapat pendidikan yang juga nggak optimal gitu. Nah, itu jadi kesadaran bahwa penting banget untuk menumbuhkan anak dan kemudian minatnya bisa beda-beda banget gitu ya. Yang dibilang cerdas itu bisa tampil dalam cara yang berbeda, itu sesuatu yang kayaknya memang bikin greget gitu dari dulu sampai sekarang. Dan kadang-kadang jadi sedih juga sih, Li. Kayak masalah-masalah yang aku hadapin waktu sekolah puluhan tahun yang lalu tuh sekarang tuh masih ada banget. Kayak yang masuk IPS adalah yang lebih bodoh-bodoh daripada yang masuk IPA gitu. Itu kan kayak udah puluhan tahun di pendidikan Indonesia nggak berubah gitu kan. Terus ya pokoknya kalau sukses ujian nasional itu berarti sukses dalam pendidikan gitu kan. Terus apa ya, orang tua ke sekolah ya pokoknya nitip anak, habis itu ya jadi tanggung jawab guru. Banyak banget hal-hal kayak gitu yang emang kayaknya ya selama ini udah diupayakan berubah, tapi perubahannya tuh ya kurang cepet aja sih. Aku kadang-kadang suka ngerasa, aduh dong cepetan berubah. Karena kalau buat kita 3 tahun, 5 tahun, itu kayak mungkin ada yang bilang waktu yang sebentar, tapi kan buat anak sehari tersiksa dalam proses belajar aja gitu ya, ketinggalan berminggu-minggu, apalagi sampai bulanan atau tahunan, itu tuh kayak udah doom aja deh, kayaknya masa depannya anak itu tuh pertumbuhannya pasti akan jadi jauh lebih lambat kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang-orang suka nanya kan, tadi Ali juga bilang yang dikerjain banyak banget gitu, terus kayaknya pace-nya cepat gitu kan. Aku kayak ada yang pernah nanya, Mbak Ella tuh dikejar-kejar apa sih? aku suka geli. Terus kemudian aku pikir kayaknya aku ngerasanya aku dikejar-kejar anak-anak sih, anak-anak yang kayak they need the reform to happen yesterday gitu loh, kayak puluhan tahun yang lalu. Nunggu apa lagi sih gitu, ayo berubah gitu, ayo digerakkan perubahan pendidikan. Ya, karena ya yang kalau terlambat ya anak yang minggu atau tahun lalu, sekolahnya tahun lalu, masuk sekolah tahun lalu juga pasti ya sudah terdampak dalam hidup dia gitu ya. Banget. Jadi kayak opportunity gap-nya tuh makin gede gitu kan, achievement gap-nya makin gede. Nggak, ya tentu bisa dikejar, nggak ada kata terlambat, aku juga percaya itu. Tapi kan kalau bisa dapet head start gitu kan, bisa dapet yang optimal sejak dini, itu juga kita ya manusia Indonesia ini nggak harus diubah pas udah umurnya 20 tahunan atau 40 tahunan gitu kan. Kita butuh upaya jangka panjang gitu buat ini. Nah, Kayla, terus jadi kan ada ketertarikan, ada kegelisahan juga kalau tadi aku dengar dari cerita Kayla gitu ya. Dan jadi dua-duanya itu justru memperbesar keinginan untuk terlibat dan berkontribusi ke situ. Kalau kembali ini masih bicara flashback dulu deh. Okay. Awal mulanya tadi waktu masih kecil dia bilang jadi guru gitu ya. Terus mulai berubah ingin punya sekolah gitu. Itu sesudah punya anak. Jadi aku ngebayangin jadi guru tuh sebetulnya ya itu karena ada Abi yang dosen gitu kan. Dari kecil suka dibawa juga kalau Abi ngajar gitu kan, meriksa kerjaan mahasiswa dan sebagainya. Nggak pernah ditreat kayak anak kecil lah. Aku dengan segala pertanyaan dan kekepoanku tuh diajak diskusi apa aja gitu. Nah, jadi masuk psikologi, terfikirnya waktu itu adalah memang psikologi klinis anak, perkembangan pendidikan, tapi awalnya berpikir untuk jadi dosen gitu. Dan memang sejak semester akhir kuliah tuh udah jadi asdos juga, bantuin ngajar. Nah, tapi aku tuh nikah muda kan, Li. Aku nikah tuh belum 19 tahun waktu itu, 18 tahun 3 bulan. Nah,
Jadi itu semester 2, nggak langsung punya anak sih. Nah, tapi di semester akhir tuh semester 7 punya anak, terus kemudian masih tetap ngajar. Aku staf di Fakultas Psikologi UI, begitu lulus di situ. Nah, tapi kemudian Fathi itu usianya udah mulai usia yang mau masuk sekolah gitu kan, preschool dulu, umurnya 1,5 tahun. Nah, di situ kemudian ya nyari lah dengan pemahaman tentang, dulu aku tuh ngajarnya bareng-bareng sama beberapa dosen, itu ada psikologi perkembangan, kemudian psikologi keluarga, kognitif dan belajar pada anak, ya dengan pemahaman tentang teori itu, pengalaman mengasuh anak yang walaupun sebentar itu kok nggak menemukan yang ideal sebetulnya pada saat lihat sekolah. Nah, terus kemudian juga berpikir bahwa kalau memang udah punya keinginan melakukan sesuatu di pendidikan, sebetulnya bikin praktek baik itu harus jadi salah satu yang aku lalui gitu ya, sebagai profesional di bidang ini. Ngajar tentu bagus banget, praktek ideal. Baik ini gimana maksudnya, Kala? Praktek baik ini maksudnya gimana? Jadi melakukan apa yang kita percaya sebagai sesuatu yang baik gitu ya, tapi ya dipraktekkan, bukan cuma diajarkan atau dituliskan. Nah, itu yang aku kemudian ngelihatnya, ya udah deh kita coba kerjain gitu dengan konsep yang udah difahami, dengan pemikiran-pemikiran selama ini. Bangun yang Cikal tuh kita nggak pernah bilang sebetulnya, ya ada sih, ada rumah main Cikal, ada sekolah Cikal, ada kampus guru Cikal, tapi kita tuh selalu bilangnya kita tuh community of lifelong learners. Jadi memang komunitas di mana ya semuanya belajar sepanjang hayat. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang sekolah aja, orang kan persepsinya yang belajar muridnya gitu ya. Nah, padahal dari awal kita selalu bilang ya gurunya pun belajar. Kenapa? Karena kita nggak punya pengalaman mengajar dalam konteks yang nggak konvensional gitu kan. Kan kita produk masa lalu semua gitu. Orang tuanya pun belajar, karena jangan sampai dia menerapkan pola pengasuhan lama yang kemudian nggak relevan buat anak di masa depan. Nah, itu yang bikin seneng awalnya kecil, dari prasekolah, sekarang di mana-mana, baik kampus guru Cikalnya maupun sekolah dan rumah main Cikalnya. Tapi terus terang aku tuh modelnya kayak orang yang ya udah kerjain aja dulu gitu loh, Li. Jadi waktu pertama bikin sekolah pun tuh nggak kebayang akan bikin dari preschool sampai SMA sih gitu. Jadi ngerjain preschool rasanya udah oke, belajar banyak hal, pengen belajar TK gitu kan, pengen mengimplementasikan dan ngelihat, penasaran nih ya, kalau anak-anak lulusan TK ini ya, kalau terus di nurture gitu ya, Cikal Freshers kompetensinya sampai SD gimana ya gitu. Kan itu pendidikan dasar. Sorry. Terus itu SD, aku waktu mulai itu aku 22 loh. Mulai start Cikal. Sampai malu nih kalau ditanya umurnya berapa. Suka nggak pengen ngaku, mengalihkan pembicaraan. Mbak Ella umurnya berapa ya? Ini bagaimana dengan ini, kalau ini kurikulumnya? Sebaiknya nggak usah ditanya umurnya berapa. Tapi karena ini kan, gue suka bilang, gue kan kayak pakai jilbab tuh makes you look older loh gitu. Terus kayak gitu pakai kacamata, terus udah punya anak gitu kan, orang-orang pikir ini mungkin dia kira-kira 30 lah ya umurnya. Pantasnya. Ternyata kalau udah ditanya, lulus psikologi tahun berapa gitu, oke. Waktu mulai ini, kita mulai masuk nih kayak saat memulai gitu ya, vertikal gitu kan. Komunitas belajar ya, jadi komunitas belajar sepanjang hayat. Dan jadi sebetulnya tuh ya semua murid, semua guru juga kan gitu. Betul. Ada ragu nggak sih, kayak ada rasa takut, rasa ragu, atau kalau lebih dari satu yang paling menonjol atau yang paling rasa itu yang mana gitu? Gue tuh nggak takutan li orangnya. Jadi kan aku tahu itu kan temperamen bawaan juga ya. Jadi beda-beda lah ya. Kita ya sebagai psikolog tahu lah orang punya tingkat kecemasan yang berbeda, terus persepsi terhadap resiko yang juga beda-beda. Jadi orang kan ada yang tipenya tuh ya pokoknya worst case skenario aja dulu, ini gimana, terus gue harus siap-siap gitu kan menghadapi itu dan sebagainya. Aku tuh bukan tipe kayak gitu.
aku tuh tipenya selalu best case scenario. Kalau teman-temanku tuh bilangnya aku tuh yellow hat kalau ada teorinya De Bono tentang si thinking hat itu. Jadi aku tuh yang dominan tuh adalah yellow hat. Jadi kalau when I look at something itu this is possible, this can work. Ini bisa udah tahu bakal susah tentu, tapi kayak nggak ngebayangin atau terlalu khawatir dan cemas terhadap gagal gitu. Nah, karena kalau aku pikir kalau gagal ya coba aja lagi gitu kan. Itu yang kayak selalu ada di kepala aku tuh, dan itu tuh kayaknya berkait sama disposisi belajar sih. Tadi kan aku bilang kayak banyak nanya, itu kan karena nggak takut salah juga, nggak takut kayak dibilang, kok lu pertanyaan lu aneh banget sih gitu. Nggak pernah ada tuh dari kecil pun pikiran tentang itu tuh nggak ada. Jadi ngebayangin kalau kita nyoba terus salah, itu ya alhamdulillah gitu ya, cepet nyoba, cepet salah, cepet belajar, cepet diperbaiki juga, kira-kira gitu yang selalu ada di pikiran ya, sampai sekarang. Ada nggak yang tanya ke Kak Ella yang orang yang ingin terjun di pendidikan juga, atau bahkan hal yang bukan berkaitan langsung dengan pendidikan, bahkan mungkin tapi ingin memulai sesuatu apa yang ingin dia lakukan, tapi terus ragu atau takut, ada yang pernah tanya sama Kak Ella? Kalau nggak ada ya sekarang aku yang tanya gitu ya, Pak. Yeah, what would you suggest gitu untuk to overcome that fear atau mungkin keraguan? Aku tuh inget banget, nenekku tuh selalu bilang ya waktu aku kecil gitu, aku kan suka kayak aduh takut gitu kan mau lomba pidato, atau aduh takut mau nyoba ini, itu kan selalu ada aja yang kayak ini gimana mau naik ayunan aja kayak gimana ya itu naik ayunan. Nah, tapi aku inget banget dia bilang, kalau kamu takut, itu tuh berarti yang kamu lakuin tuh penting. Jadi berani itu tuh bukan nggak ada takut kan. Berani kan kayak kita juga suka baca. Karena berani it's just kayak you have fear tapi you do it anyway. Gitu. Jadi kayak ya udah kerjain aja gitu. Sesuatu yang kayaknya awalnya itu ragu, itu seringkali tuh cuma butuh langkah pertama. Jadi yang susah tuh dari nggak ada jadi ada gitu loh, Li. Itu tuh selalu bagian yang paling susah di segala hal sih. Mau skripsi juga gitu kan, yang paling susah bab pertama gitu kan. mau mulai sesuatu juga kayak gitu. Nah, tapi senengnya ya, jadi gue kalau suka bilang sama orang yang kayak ragu untuk nyoba itu, senengnya dari nggak ada jadi ada tuh juga nggak ada yang ngalahin sih. Kayak gitu ya, berhasil melewati tantangan gitu ya, punya target, terus habis itu ternyata kita bisa gitu. Itu tuh yang kayak kalau ini kalau di psikologi kan kita bilangnya flow gitu ya. Jadi kayak internal flow. Ya. Kayak orang yang high gitu kan, Li, yang kayak katanya sih lebih enak dari narkoba. Gue belum pernah nyoba narkoba, tapi katanya seenak itu. Jadi kayak high gitu pada saat lo ngelakuin sesuatu. Lu seneng pada saat lu mencapai sesuatu. Nih biasanya anak-anak yang suka naik gunung kan juga gitu kan, yang kayak orang lain kayak ngapain sih capek-capek, atau kita yang suka lari gitu kan, maraton ngapain nyiksa diri, tapi ketagihan gitu. Dan itu yang aku rasain kalau ngerjain pendidikan sih. Aku sering bilang sama Fikri suamiku, kenapa ya nggak semua orang jadi guru jadi pendidik? Ignorant. So I'm so happy, kayak this is a field yang kayak nyenengin banget gitu. Aku pernah berpikir juga, pernah ditanya hal kayak gitu, dan aku berpikir for me to do something else, ya mungkin akhirnya then I'm not being me, and that doesn't make sense gitu kayaknya. Betul. Nah, kayaknya kalau tadi Kayla cerita kayaknya gitu. Terus Kayla, tapi dalam perjalanan yang panjang pasti kan kayak tadi Kayla bilang ya, kalau gagal, kalau ada yang nggak berhasil, ya udah coba lagi gitu. Dan I imagine itu kan terjadi, dan banyak banget, sering kali. Pasti banyak gitu kan. Nah, makanya, itu saat terjadi, mungkin ada nggak beberapa yang paling membuat down lah, namanya juga manusia, pasti ada kalanya down juga gitu kan, ada kalanya capek gitu. If you don't mind to share, mungkin one of those moments yang paling. Aku lagi mencoba mengingat-ingat apa ya. Aku tuh yang selalu paling susah sampai sekarang ya, to give up on a child sih gitu. Bukan give up dalam arti menyerah, cuma lebih ke kan cikal itu tumbuh berusaha memenuhi kebutuhan semua dan setiap anak gitu ya. Nah, tapi tetap ada aja gitu situasi-situasi
sekarang yang sampai sekarang masih dialami, di mana terus kita ngerasa ini tuh bukan tempat yang tepat gitu ya, baik karena, dan biasanya ini karena paradigma orang tuanya yang juga nggak sesuai. Jadi yang kita tumbuhin sama apa yang kemudian ditumbuhkan di rumah itu hal berbeda, yang pada akhirnya kan ngerugiin anaknya kan, kalau nggak ada partnership antara apa yang dilakukan guru sama apa yang dilakukan orang tua. Nah itu biasanya kita sih ngasih suggestionnya ya mungkin ini bukan tempat yang tepat gitu. Ibaratnya nih lagi sama-sama naik bis, terus yang satu tujuannya beda, karena kan pendidikan itu kan satu tentang cita-citanya apa kan. Nah itu tuh sampai sekarang tuh aku sering merasa bahwa itu bentuk kegagalan sih gitu, karena kayak nggak bisa cita-cita itu maksudnya tuh ya, bahwa nggak bisa meyakinkan orang apa ya, bahwa ini adalah tujuan yang tepat, bahwa anaknya ini akan tumbuh mungkin nggak 100% sama seperti ambisi orang tuanya gitu ya, tetapi dia akan tumbuh dengan optimal sesuai dengan potensinya dia, bahwa kalau lo kerja di pendidikan kan lo ngomonginnya masa depan kan, Li, sebenarnya. Jadi kita tuh mikirin, oke, ini kompetensi yang dibutuhin di masa depan, itu kan kita tumbuhkan sekarang. Nah, tapi yang paling bikin susah itu banyak banget orang tuh yang attach banget sama pasnya. Bukan berarti yang pas itu semuanya jelek, tapi kan yang kita perluin sebetulnya refleksi. Oke, dari yang masa lalu itu yang mau gue bawa apa, jadi tradisi yang dilanjutin apa, yang emang harus ganti, harus di-unlearn gitu kan. Kemudian kita harus learn new things tuh yang mana. Nah ini dalam pekerjaanku, itu aku selalu merasa gagal kalau nggak bisa membuat orang berpikir tentang anaknya dan masa depannya gitu. Karena banyak banget kita yang karena cemas gitu ya, bukan berarti tentu semua orang punya good intention lah ke anak-anak, tapi karena cemas jadi hold on to the past. Gue mau pakai cara yang lama aja deh, gue nggak mau pakai cara yang lama, gue nggak mau belajar cara yang baru karena yang ada di depan tuh menakutkan, yang di lalu tuh gue udah tahu gitu ya, kira-kira gue udah tahu, jadi gue mau pakai cara yang lama, padahal yang cara yang lalu itu pun kita udah tahu banyak gagalnya gitu kan, tapi orang nggak berani ngambil resiko, nggak mau berinovasi, nggak mau ngelihat yang di depan apa. Nah itu suka sampai sekarang I take it personally gitu ya, dan which is karena pengennya bisa ngebantu sebanyak mungkin anak. Nah, yang lain lagi down apa ya, kegagalan. Aku nyoba pernah bikin klinik sehat-sehat waktu itu, klinik anak. Dari namanya aja kita udah bilang pengennya kan ya bukan rumah sakit gitu ya, tapi kita bilangnya cikal sehat-sehat. Nah itu juga it didn't go well waktu itu. Lebih ke bahwa kayaknya memang masih banyak banget effort yang dibutuhkan buat bikin institusi kesehatan yang betul-betul mikirinnya bukan cuma kesehatan jasmani, tapi betul-betul ada support terhadap tumbuh kembang anak gitu. Masih pengen sih nyoba lagi gitu ya sampai sekarang. Tapi itu terus sesimpel itukah waktu itu bounce back-nya? Adalah gitu, atau kayak perlu melakukan sesuatu atau break dulu atau I don't know, apapun gitu yang dilakukan untuk bounce back lagi. Writing helps me a lot. Jadi aku tuh kayak nulis jurnal, nge-review gitu ya, yang salah apa, bikin plan baru dan sebagainya, itu aku lakuin reguler sih. Nah itu membantu sih untuk kayak ngeliat lagi sebetulnya apa yang harus diperbaiki. Terus yang ngebantu partner sih. Ini tuh yang aku selalu merasa beruntung karena apapun yang aku inisiasi tuh nggak pernah sesuatu yang dikerjain sendirian gitu loh, Li. Jadi kalau gagal terus kayak ngerasa sendiri, udah nggak ada temen cerita, temen bergantung, atau yang sama-sama share beban gitu, itu pasti rasanya jauh lebih berat sih. Tapi kalau dilihat gitu ya semua yang aku kerjain tuh nggak ada yang sendiri sih, semuanya ya, semua murid, semua guru itu sama kayak
21 waktu itu founder komunitas dan organisasi pendidikan yang emang support sejak awal. Cikal pun aku punya co-founder yang dari awal gitu ya, teman kuliah, teman keluarga dan sebagainya yang bantu. Nah, jadi aku tuh selalu percaya sama pentingnya innovators di bidang apapun tuh saling menemani gitu. Nah, aku salut sih kalau ada yang bisa menginisiasi sesuatu terus doing it solo gitu ya dari awal. Buat aku tuh tim kerja barengan itu tuh selalu jadi sangat penting. Dan bahkan kalau lihat timku tuh aku kayak make sure yang kerja bareng aku tuh jauh lebih pintar, jauh lebih rajin, jauh lebih semangat gitu daripada aku, karena I know kayak I need to count on them gitu justru di saat-saat yang susah gitu, dan they're counting on me juga gitu ya, tentunya sebagai sesama tim kerja. Jadi dua itu deh, nulis sama ya tim ya, itu sih kayaknya it will get me through anything. Tadi menarik soal partner tadi, ada kriteria tertentu nggak kayak dalam atau mungkin saran deh ya, saran buat orang yang ingin memulai sesuatu, ingin mencari partner, apakah cukup hanya orang yang punya tujuan yang sama saja atau perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain kalau nyari partner yang kayak begini, atau jangan yang begitu gitu. Gitu. Aku sih selalu ngecek yes, cita-citanya sama, tujuannya sama, itu tentu penting ya, kayak basic, karena kan you need to share the vision gitu. Nah, tapi percaya sama cara yang sama juga penting banget sih, karena kan maksudnya kalau kita cuma ngomong cita-cita gitu, itu lo punya cita-cita di pendidikan, itu lo bisa melakukannya dengan banyak banget cara kan, bisa ya bikin perpustakaan gitu ya, ada yang bikin sekolah kayak juga beda-beda, ada yang bikin training guru. Nah, itu yang kalau buat aku cara tuh ya kayak apa yang mau dibuat, tapi juga cara mengerjakannya sih. Apakah memang maunya inklusif, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan gitu, misalnya tentang Cikal di awal, kenapa sih nggak bikin sekolah Islam gitu, itu gue sering banget ditanyain gitu, secara anaknya Ustadz Quraisya gitu. Tapi aku tuh dari dulu ya emang milih untuk ya ini menurut aku cara berkontribusinya adalah justru dengan bikin sekolah yang inklusif. Nah, banyak sekolah lain bagus-bagus, keren-keren, ngajak partneran gitu ya, tapi maunya sekolah Islam, sementara I'm just saying that's not the method that I wanna do education gitu kan dari awal gitu. Jadi diskusi tentang cara yang sama-sama dipercaya, walaupun bukan berarti cara kita lebih bagus daripada cara yang lain, tapi kalau sama partner tuh lu harus bukan cuma cita-citanya yang 100% sama, tapi caranya pun harus 100% sama, karena kalau enggak tuh if you don't have a strong team yang benar-benar percaya sama cita dan cara yang sama, you're going to spend most of your energy fighting your own battle within the team gitu loh. And gue tuh frankly nggak punya energi buat itu gitu, karena yang mau dilawan nih kayak orang-orang yang maunya pro status quo pendidikan gitu kan, yang memang belum percaya sama paradigma yang sama, itu aja tuh udah banyak banget, udah mayoritas gitu kan di ekosistem yang percaya. Nah, kalau misalnya di dalam tim lu sendiri ada benalu gitu ya, ada yang nggak 100% percaya sama cara yang sama, itu tuh ya gimana kita mau ke perang gitu ya. Di dalam udah berdebat melulu juga, walau bukan berarti 100% setuju soal cakupannya, soal tekniknya gitu ya. Nah, tapi menurut gue penting untuk ya the basic how gitu ya, the most important strategies itu udah align dari awal with your partners. Jadi kalau salah satu nggak align, sangat berpotensi untuk beresiko untuk clash juga ya. Dan menarik tadi energi itu ya, energi. Jadi mau keluarnya aja butuh energi besar gitu kan, melawan di luarnya. Gimana kalau energinya habis di dalam? Okay. So how do you manage your energy juga? Apa ya? Ini even conversation kayak gini gives me energy in a way. Kayak it's a good break in the day gitu. Di antara breaknya kayak gini. Tapi ya orang punya cara recharge masing-masing sih.
Aku apa ya, energi, baca, itu manage my energy, I exercise, apa ya, kalau ditanya, gue tuh jarang banget ngerasa kecapean sih sebetulnya, karena kayak kerja sama relawan gitu ya, Li. Jadi interacting with people itu yang percaya sama misi yang sama, aku tuh malah ya sering banget tuh ngerasain kayak, gila ya masih dikit banget yang gue kerjain. Lu percaya gak? Gue suka mikir gitu. Dan orang tuh kalau gue cerita kayak gitu, lu belagu banget sih. Nggak, itu sama sekali bukan dalam konteks belagu. Karena gue ngelihat banget, banyak banget orang tuh yang konteksnya tuh jauh lebih susah. Jadi lu gimana gak semangat coba ketemu guru-guru yang kayak, aduh, kelasnya tuh tanah gitu kan, terus nggak punya sama sekali, boro-boro buku tuh juga udah kayak bertumpuk dari tahunan yang lalu, itu kayak gambar presidennya aja tuh kalau di kelas masih SBY sama Pak Budiono saking nggak ada apa-apa gitu. Tapi terus ketemu cerita, saya berusaha gini nih, Bu Ella saya ngerjain ini dan sebagainya. Nah, itu it makes you feel so small gitu, in a way yang kayak lu tuh cuma datang gitu loh ke sana, ngajak ngobrol, stay seharian gitu kan, denger ceritanya kayak, lu apa sih lu El gitu, kayak cuma begitu doang gitu sebenarnya. Sementara yang dihadapi sama guru-guru itu tuh setiap hari tuh ya anak per anak gitu kan, yang dia cari cara, nggak punya kertas warna ya pakai kertas koran bekas. Jadi kayak banyak banget cerita kayak gitu, ibu-ibu yang sibuk ngurus anaknya tapi juga ngurus anak tetangganya gitu kan, bikin karena gelisah sama makanan sehat gitu. Akhirnya dia kayak, ya udah deh, daripada ibu-ibu yang lain cuma ngambil makanan instan, saya organize ini salah satu rangkul gitu ya, misalnya yang relawan keluarga kita itu untuk makanan se-RW, masaknya di saya aja gitu dan sebagainya, karena ibu-ibu yang lain nggak sempet atau mungkin nggak tahu tentang gizi. Nah, jadi dapat cerita kayak gitu tuh, Li, sehari tuh bukan cuma satu gitu kan, dapat dari komunitas organisasi pendidikan yang ngerjain macam-macam, dapat dari relawan keluarga kita, dapat dari penggerak guru belajar gitu kan, dapat dari bahkan teman-teman pemangku kebijakan tuh juga selalu ada kan yang inovatif, yang kayak ingin mendobrak birokrasi dan sebagainya. So I collect those stories gitu, and it keeps me going gitu, yang kayak gila lu dikit banget yang udah lu kerjain El gitu, yang lain nih si bapak ini hebat banget sih, abang ini keren banget gitu. Nah itu yang kayak oke, ya harus terus aja sih anggap maraton gitu. Tapi so itu salah satu sumber energi lah ya. Tadi Kak Ella bilang. Nah, tapi bagaimana Kak Ella agar dalam berpikir seperti itu agar tidak terpleset menjadi sampai apa? Oh, dia seperti itu. Wah, gue masih kecil tapi akhirnya jadi feeling small yang akhirnya jadi berdampak negatif juga. Kan ada orang yang seperti itu juga. So how do you maintain agar tidak seperti itu juga gitu? Ngobrol, refleksi dampak, dan ya itu nggak punya target yang ambisius, tapi juga ya celebrate small wins gitu kan, Li. Jadi yang kayak oke, gue tahu nih belum nyampe, tapi dan mungkin nggak akan 100% nyampe. Itu juga yang aku selalu bilang sama tim, kalau lo mau nyari sekolah yang sempurna, organisasi yang sempurna, nge-reach 4 juta guru Indonesia gitu, semua kebijakan pendidikan harus evidence based dan nggak boleh salah, itu I don't think we'll ever get there gitu. Nah tapi ya kayak ngelihat ini udah nyampe nih segini, yang ini ada small win-nya dan sebagainya, itu juga membuat lingkungannya tuh jadi lingkungan yang apresiatif gitu. Jadi bukan cuma lingkungan yang kayak tau kan nyari kurangnya apa. Jadi di situ tim juga ngaruh banget sih buat saling mengapresiasi. Aku beruntung sih banget dikelilingin orang-orang yang ya percaya hal yang sama, tapi juga punya cara kerja yang relatif sama gitu, walaupun nggak selalu sukses di awal ya, Li. Jadi kalau ditanya pernah salah pilih tim kerja apa enggak gitu kan, ya pernah gitu, tapi dengan pengalaman aku juga belajar di awal untuk ya kayak diomongin, aku nggak pernah bilang jelek atau bagus sih, tapi kan ini masalah fit atau nggak fit kan, jadi some people probably flourish
dengan cara yang berbeda gitu. Connect dengan values nggak sih? Artinya kayak dalam arti at least working values gitu maksudnya. Prinsip dalam bekerja mungkin gitu. Kesana ke arahnya. Iya, tapi I have to admit aku tuh cepet banget kalau I'm very ambitious in kayak dan pace-nya tuh salah satu komplain utama yang aku sering dengar dari tim itu juga adalah susah ngejernya gitu kan. Tapi salah satu alasan orang kayak juga yang kayak one of the biggest kayak the most frequent compliment adalah juga gila penasaran banget habis ini apalagi gitu ya. Jadi kayak that learning itu emang fit some people gitu dinamikanya itu, tapi buat yang lain mungkin ya this is not what I want, mungkin bukan forever, this is not what I want at this period of life, kira-kira gitu kan. Nah, ngejaga pace untuk maraton di pendidikan tuh emang menantang kan. Nah, tapi kalau larinya bareng-bareng gitu ya, dikerjain bareng-bareng itu yang mudah-mudahan bikin tahan. Ini just to say ini sekarang pun aku sendiri I feel even more energy dari dibandingkan saat awal. Padahal saat awal udah sangat excited juga. Tapi just to hear this benar-benar this is from the heart gitu loh. Tadi soal ambisi Kak Ella. Pandangan Kak Ella mengenai ambisi itu seperti apa Kak Ella? Orang ambisius itu bagus atau enggak sih? Ambisius bagus dong, kalau nggak ngapain ngerjain. Aku selalu bilang kayak apa, orang kan suka gini ya, suka yang kayak gue males banget, gue kayak mungkin nggak penting kali apa yang lo lakuin. Kalau lo males, kalau gue sih semangat banget ya, gitu. Nggak, apa ya, karena ya punya ambisi gitu ya, aku juga ya sedih sih, emang kan kenyataannya orang kalau dengar kata ambisius itu seolah-olah jadi kayak jelek, tapi itu karena kita ngelihatnya tuh seolah-olah itu selfish. Nah, jadi what kind of ambition sih that you have gitu. Kalau ambisinya itu ya bukan cuma tentang diri sendiri, tapi tentang berkontribusi dan sebagainya. Nah, kalau pun tentang diri sendiri gitu ya, aku juga nggak pernah nyalahin orang yang kayak drive-nya itu fame gitu misalnya, kan ada kan sebagian orang yang kayak ambisinya pengen terkenal atau pengen kaya atau apa gitu, itu juga nggak ada yang salah dengan itu, yang penting kan you on that target gitu kan. Nah, dan kalau kita ngomong ambisi itu mungkin yang paling sensitif gitu ya, kalau dalam konteks aku kan perempuan kan. Nah, itu kayak you're ambitious tuh kan juga kalau kayak buat cowok sama buat cewek konotasinya suka beda tuh, kan banyak yang kalau cowok ambitious is a very positive trait, tapi kalau cewek nggak boleh ambisius. Nah, itu kayak managing itu juga aku selalu percaya ya, you can actually have both. I'm very ambitious about kayak my role as a mom and as a wife gitu juga, tapi I'm very ambitious about my role sebagai educator di organisasi dan sebagainya. Nah, jadi yang paling menantang mungkin balancing si ambisi-ambisi yang kadang-kadang seolah-olah kesannya bertentangan gitu kan, karena kita punya banyak banget role dan kita maunya sukses di semuanya gitu kan. Apa gunanya sukses di kerja kalau di keluarga nggak bisa bahagia kan? Itu kita ya at the end we wanna achieve a lot of things, karena memang kita ya multi peran gitu. Tadi Kak Ella bilang kayaknya bertentangan, apakah artinya berarti itu sebetulnya nggak bertentangan? Artinya nggak bertentangan sama sekali, nggak bertentangan sama sekali. Aku kayak selalu bilang juga sama kayak banyak kan circle perempuan itu nggak bertentangan. Sukses di karir gitu misalnya buat perempuan itu kayak membantu aku jadi ibu yang lebih baik juga sih. Kita belajar banyak banget hal kayak cara komunikasi yang asertif, jadi teladan buat anak tentang mengaktualisasikan diri, membagi waktu, itu semua tuh kayak very important competencies untuk manage rumah dan keluarga juga gitu kan. Jadi kenapa bertentangan ya gitu. Nah, itu yang salah satu yang kalau pendidikan itu kan dunianya sebetulnya dominan perempuan kan. Nah, cuma kalau kita lihat kayak jumlah guru gitu itu perempuan. Kalau ngomong pengasuhan ya itu ibu juga jauh lebih dominan gitu kalau di
Bukan cuma di Indonesia sih, di banyak negara. Nah ini jadi, tapi kalau kita lihat leader itu banyak banget, bahkan di dunia pendidikan pun gitu, jumlah kepala sekolah tuh lebih banyak laki-laki, padahal jumlah guru lebih banyak perempuan gitu. Nah itu numbuhin pendidik perempuan yang lain gitu, itu juga jadi part of the things yang aku pengen rintis lah gitu ya. Jadi pengen jadi salah satu teladan paling nggak dalam konteks itu. Suka ada yang ngomong nyinyir ya, atau komentar-komentar negatif, atau mungkin nggak nyinyir dalam arti yang komentar-komentar negatif, atau yang udah nggak usah ngapain sih, atau mungkin bahkan dari saat awal baru memulai, bahkan kalau kembali flashback lagi sedikit nih, kalau waktu awal mulai itu justru banyak yang mempertanyakan kenapa aku ninggalin kampus sih, kan udah ngajar di Fakultas Psikologi, udah gitu ninggalinnya tuh kayak buat bikin sekolah aja gitu, kayaknya itu yang maksudnya karena bahkan dan aku sering cerita nih sama teman-teman psikologi, situasinya tuh beda banget 20 tahun yang lalu sama yang lain gitu, yang kayak, anak psikologi ngapain sih ngurusin sekolah gitu. Jadi ada kayak kayak coupling gitulah, ini harusnya anak IKIP gitu kan, UNJ dan sebagainya. Jadi pendidikan tuh sama psikologi tuh nggak dianggap sebagai sesuatu yang sejalan. Nah, padahal kan justru itu yang missing kan dari pendidikan Indonesia, si pendekatan personalnya, ngelihat berpusat pada anaknya gitu ya, betul-betul berpihak pada the learner dan sebagainya, itu yang nggak ada. Jadi dulu tuh susah, misalnya kayak gurunya lulusan mana gitu kan, karena aku dari psikologi ya banyak lulusan ini ya lulusan psikologi ya, atau misalnya ada guru bukan lulusan psikologi atau pendidikan gitu, itu kayak banyak banget tuh yang nyinyir sama hal itu, seolah-olah memang kayak syarat-syarat administrasi itu tuh jauh lebih penting daripada the real qualification gitu kan. Banyak banget, karena kayak di awal kan ya, dan sampai sekarang pun ada guru yang lulusan arsitektur gitu kan, lulusan hubungan internasional, tapi memang sebetulnya passionate di dunia pendidikan, tapi ya pada salah jurusan gitu kan, dulu sampai sekarang pun banyak yang salah jurusan. Nah itu jadi nyinyir awal tuh lebih kayak tentang apakah fit dengan latar belakang pendidikan aku, ataupun ya latar belakang pendidikan tim yang bergerak di dunia ini untuk ngelakuin suatu. Tapi kan you build your expertise juga kan pada akhirnya, ya justru dari praktek, kemudian ya dapat pengalaman. Nah itu nyinyir kayak gitu udah hampir nggak ada sekarang. Kalau sekarang nyinyirnya apa ya? Kalau sekarang nih yang paling baru kan, aku dari sejak 4 tahun yang lalu sebetulnya udah mulai inisiatif pendidikan dan teknologi kan. I co-founded Rencanamu, terus last year itu sejak Maret tahun lalu tuh Sekolah.mu. Nah, mencoba meyakinkan bahwa teknologi itu bisa jadi enabler buat pendidikan yang tetap berkualitas. Itu juga sekarang tuh banyak yang belum percaya. Banyak yang masih ngerasa bahwa satu-satunya cara melakukan pendidikan itu ya memang dengan pertemuan tatap muka, bahwa teknologi itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Jadi kayak ini nih kayak sesuatu yang aku masih butuh waktu gitu untuk ngebuktiin bahwa sebetulnya integrasi digital di pendidikan itu bisa jadi solusi buat banyak hal. Nah, pandemi membantu sih, Li. Pandemi ini kan yang sebelumnya nggak percaya pun itu jadi terpaksa pakai teknologi, dan mudah-mudahan jadi biasa gitu kan, jadi biasa, dan mudah-mudahan dapat pengalaman yang positif gitu. Tapi aku lihat kayaknya masih butuh cukup panjang lah sebetulnya perjalanan untuk ngebuktiin bahwa integrasi digital, solusi-solusi teknologi itu memang bisa jadi sesuatu yang ngebantu guru, ngebantu orang tua, dan bukan sesuatu yang perlu dihadapi dengan kayak cemas gitu, atau yang kayak wah ini nih ngapain nih si teknologi nanti dehumanize gitu ya, dan sebagainya. Padahal sebenarnya teknologi itu bisa justru meningkatkan kualitas dan interaksi antar manusia, again kalau kita menggunakan teknologi yang tepat dan tahu cara untuk memberdayakannya. Tapi it's a new battle for me, baru 4 tahunan ini, mulai setahunan ini intens, dan
Yang paling enak tuh kalau kita kemudian bisa nunjukin to the skeptics gitu bahwa it actually works gitu. In your face. Nggak agak lebih manis, ngomongnya agak lebih manis, nggak kayak gitu Iya, dong. ini aku ngomong lebih straightforward dengan bahasa yang lebih in your face. Yeah, but I understand. Terus Kayla, ini pertanyaan agak-agak ini mungkin agak-agak jentrik dikit. Pernah terpikir ingin bergerak di bidang lain nggak? Atau tergoda atau ada yang menawarkan? Aku tuh nggak, aku kalau ditanya sekarang gitu ya, itu banyak banget kolaborasi sama yang lain. Jadi itu juga kalau terpikir misalnya sekarang tuh aku ada Sinedu kan, terus kerja bareng Visinema, kerja bareng teman-teman wahana kreator di wahana edukasi dan sebagainya. Jadi film is something yang I'm passionate about gitu. Nah tapi ternyata aku tuh bisa ngerjain film, tapi film pendidikan gitu kan. Nah jadi kalau punya interest tuh ya oke, aku kayaknya bisa kolaborasi lintas sektor nih, karena aku juga tahu kalau gue bantuin film gitu ya, diskusi konsepnya, skenarionya dan sebagainya, itu kan juga sebetulnya pendidikan, bukan kayak dunia yang berbeda dengan itu gitu ya. Tapi aku bangun network, kenal dunia yang berbeda, dan ya tetap mencapai visi dan misi gitu ya dengan cara itu. Jadi kalau ditanya apakah explore bidang baru, ya teknologi yang tadi aku cerita juga kan itu it's a new thing gitu kan buat aku ya. Aku kerja sama teman-teman yang punya latar belakang teknologi, jago gitu ya, tentang tech, algoritma dan sebagainya gitu. Nah itu ya aku nggak pernah bilang aku ahli teknologi gitu kan, tapi I have something yang kalau misalnya kayak digabungin sih keahlian, pengalaman yang kemudian dikombinasikan dengan teknologi belajar. Jadi kalau ditanya pernah pengen apa enggak, pernah dan udah dikerjain juga gitu ya. Nah tapi tetap itu kan masih itu kayak misalnya teknologi itu kan salah satu as a tool gitu, tapi mainnya tetap untuk kontribusi ke pendidikan, ya kan? Kalau ninggalin dari itu misalnya tiba-tiba apa jadi artis. Ya artinya maksudku bukan sampai totally meninggalkan yang pendidikan, ya enggak. Cuman mungkin ada tawaran untuk atau ada peluang untuk kayaknya gue melakukan sesuatu yang kontribusi memang di sektor yang berbeda gitu. Pernah terpikir nggak? Kayaknya pengen deh atau belum, atau aku mau bilang nggak akan pernah, tapi kok kayaknya ini ya kayak bertentangan dengan spirit of learning gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah terpikir untuk nggak jadi pendidik gitu. Aku tahu sih tadi kalau agak deg-degan sebetulnya sama judul podcastnya ngobrolin hidup, kayaknya hidup gue masih panjang deh. jadi nggak ngobrolin sampai saat ini. Boleh ya jawabnya, sampai sekarang belum pernah terpikir, tapi I might surprise myself juga nanti ya, tiba-tiba sekarang tuh ya pengen nulis, ya jadi penulis, nulis buku, pengen belajar, tapi ya semuanya tetap memang anchor-nya di pendidikan. Judulnya kita ganti, ngobrol hidup dalam kurung so far gitu ya. Penting biar ada pressure. Kayak jadi udah hampir 1 jam kayaknya nih. Tapi aku ada mungkin beberapa pertanyaan singkat aja deh. Di mata Kayla, di perspektif Kayla, makna dari sukses tuh berevolusi nggak sih? Maksudnya berevolusi dari waktu Kayla mungkin pas baru mulai dulu, mungkin pertengahan terus sampai sekarang so far. How do you see success? Has it changed gitu? You know, I never really thought about it gitu. Aku tuh kayak aku tadi pas ditanya ini sukses tuh apa ya? Kayak I guess I always see myself as work in progress gitu loh, Li. Jadi kayak orang suka nanya sih yang kayak oke, lu akan berhenti pada saat apa gitu, atau lu punya gue kayak kebayangnya tuh gue bakal kerja sampai mati. Nggak kebayang, bahkan pensiun pun itu sekarang nggak kebayang gitu ya, karena ya maksudnya kayak oke, mungkin nanti kayak lebih banyak spend waktu untuk nulis gitu ya dibandingin sekarang, tapi kayak I'm still going to do what I do gitu. Jadi
sukses tuh apa ya? Kalau sekarang sih sesederhana bisa balancing semua peran, itu menurut aku sukses sih. Karena ya banyak banget kan yang harus dijalanin. Kalau yang ditanya yang berubah apa-apa, maybe when I hit 40 ya. Itu waktu itu tuh aku tiba-tiba ngerasa kayak what others think itu tuh nggak sepenting dulu. Jadi memang aku tuh orangnya secara umum nggak pernah ego orientation sih. Jadi nggak pernah kayak dari kecil tuh diajarin bahwa sukses tuh bukan ngalahin orang lain. Jadi kayak nggak pernah kayak gue ranking 1 gitu ngalahin yang itu, kayak nggak pernah kayak gitu. Lebih kayak gue sebelumnya nggak bisa ini, terus yes aku jadi bisa ini. Jadi kayak comparing sukses itu lebih kayak me against myself gitu di sebelumnya. Jadi nah tapi kayaknya when I was younger, dan ini mungkin yang masih dirasain sama sebagian teman-teman yang belum 40 gitu, itu kayak ngerasanya tuh kadang-kadang masih suka tuh yang kayak, oh iya, yang ini udah sampai sini, aku kayaknya perlu usaha lebih keras lagi. Nah tapi sekarang tuh, kalau dulu tuh mungkin pentingnya tuh di 3 gitu ya, tetap nggak pernah tinggi gitu. Tapi kalau sekarang tuh di 0 lah kira-kira, yang kayak bener-bener yang everyone have their own journey. Sebenarnya sukses tuh kayak bener-bener makin lama makin percaya sama itu gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang pengalamannya sebelumnya nganggep itu di 10 gitu penting banget gitu, itu ya bisa, itu sesuatu yang bisa dikurangin pelan-pelan juga. Apalagi ya, sukses nggak sih, kontribusi ya yang benar-benar penting, dan itu yang kayak selalu bikin tadi udah cukup belum ya, tiap hari gitu kayaknya mikir waduh, I need to contribute more. Dan itu termasuk ya bukan cuma soal pekerjaan sih, tapi in relationship juga gitu kan, in a lot of aspect gitu. Kayak beberapa ini nggak your own belief gitu, keyakinan tertentu yang jadi pegangan dalam baik menjalani karir atau just hidup in general gitu kayak. Susah banget sih, apa banyak. Soalnya ini ya mungkin yang paling jadi pegangan utama gitu. Setiap orang kan mungkin ada 1-2 yang jadi pegangan utama dia gitu. Kayak I believe in people sih, itu mungkin ya kali ya. Aku tuh percaya banget bahwa kayak ya you need people gitu. Ya untuk sukses butuh orang lain, untuk kerja harus kolaborasi gitu, dan kayak I believe in goodness of people gitu. Jadi aku tuh model orang yang kayak ya mungkin harusnya sih semua pendidik begini ya kan, percaya bahwa orang bisa belajar, orang bisa memperbaiki kesalahan dan sebagainya, dan itu it gets me through a lot of things gitu. Jadi kayak kalau partneran terus gitu kan di kerjaan ya, bahwa ada susah, ada tantangan, itu biasa. Kalau sama tim ada yang salah, ya udah ya refleksi sama-sama, ya udah perbaiki. Jadi I don't give up gitu on people, on relationship gitu, on network. Nah itu yang kayaknya mudah-mudahan ya sesuatu yang kayak kebawa terus, dan ya hopefully people juga don't give up on me gitu, karena itu susah move on. Dengan kata lain susah move on loh. Insya Allah they won't. Kayla, thank you banget sudah meluangkan waktunya berbagi cerita perjalanan hidup Kayla, dan juga pemikiran Kayla juga, belief Kayla juga, dan mungkin harapan juga tadi, kegelisahan sekaligus harapan juga gitu ya, tentang pendidikan di Indonesia, and that you believe the good in people, and I believe the good in you juga. Dan terima kasih banyak banget udah ngeluarin waktu di sini. Insya Allah ini bukan hanya bermanfaat buat semua yang nonton dan mendengarkan, tapi insya Allah dimanfaatkan juga sama semua yang nonton juga.
Dan sekali lagi buat semua teman-teman, jangan lupa juga untuk subscribe di sini. Dan lupa subscribe, setuju. Aku subscribe juga. Dan nanti di sini kita di video ini lo semua bisa lihat juga link untuk semua yang dikerjain Kaela, dari mulai website, sosial media, nanti akan ada di deskripsi video ini. So go ahead, klik situ, follow situ juga. Dan sekali lagi thank you banget Kaela. Dan buat teman-teman semua, aku belajar juga, manfaat buat aku. Thank you ya, makasih. Thank you, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.